berlama-lama, saya izin bertanya ya, Bu. Tapi sebelum bertanya, enaknya dikasih pantun dulu nggak sih buat teman-teman yang lagi nonton video ini? Izin ya, Bu. Ya. Di dunia ini, kita melangkah. Podcast hari ini penuh tawa dan makna. Bersama Guru Wijaya Ganiatul Maziah. Welcome, mari bersama belajar dan bahagia. Karena memang bahagia itu penting. Ya. Nomor satu, kalau kita ingin sukses harus bahagia dulu. Orang tidak akan pernah bisa sukses tanpa bahagia terlebih dahulu. Berikutnya, Baiklah, langsung saja mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bu, apa saja sih persiapan yang dilakukan untuk menyambut HUT sekolah? kebetulan HUT sekolah ini sekarang dilaksanakan di bulan Desember. Harusnya HUT sekolah itu kan jatuh pada tanggal 2 Januari 2024. Tapi karena melihat nuansa politik yang ada di Indonesia, kita akan ada pemilu di bulan Februari, sehingga di bulan Januari itu ada kampanye, sehingga kita berharap tetap terjadi ada pelaksanaan HUT sehingga kita ajukan, sehingga HUT kita laksanakan tanggal 13 Desember. Kemudian yang ditanyakan apa saja persiapannya, tentunya yang paling penting adalah menentukan tema. Jadi kebetulan setiap tahun di SMK 1 Duren ketika ada HUT, panitia utamanya adalah seluruh siswa kelas 12. Jadi siswa kelas 12 berkumpul menentukan panitia yang setiap kelas diwakili. Kemudian mereka menyusun temanya. Untuk tema kali ini adalah Part of Tisik. Part of Tisik itu artinya adalah kita ambil tema party di ulang tahun yang ke-56 ini. Makanya kemudian kita mengundang salah satu bintang tamu adalah DJ. Sehingga kita ingin party, tapi party yang sopan, party yang terkendali, tapi tetap bisa semua. Ya. Oke, selanjutnya sejauh apa persiapan yang telah dilakukan? Kalau persiapannya, kalau pelaksanaannya kan udah besok tanggal 13. Maka persiapan sudah sangat maksimal. Kalau kita hitung sudah 90%. Hari ini gladi bersih, insya Allah nanti setelah sholat duhur kita gladi bersih, panggung sudah terpasang. Alhamdulillah sponsor sudah tercukupi dari target kita. Banyak perusahaan besar yang ikut bergabung juga. Kemudian banyak orang-orang yang berwirausaha yang juga jadi kalau sejauh apa persiapannya sudah sangat maksimal dan kita tinggal menunggu hari H yang akan dilaksanakan tanggal 3. Oh iya, Bu. Apa kira-kira alasan sekolah mengundang Niken Salindri? Tadi saya sebutkan ya, ada DJ. Kalau DJ tadi itu karena kita party ya. Party makanya DJ tidak mungkin kan kalau party kulintangan itu kan tidak mungkin, pasti DJ. Kemudian ada bintang lagi yang datang yaitu Niken Salindri. Karena alhamdulillah di sekolah kita dari tahun ke tahun itu memang selalu mendatangkan artis nasional. Walaupun Niken itu bukan dari Jakarta tapi popularitas dia sudah nasional. Sehingga kenapa harus Niken Salindri itu ada beberapa pilihan. Niken Salindri itu masih memberikan nuansa karena dia itu remaja, tentunya masih seumuran dengan anak-anak. Dan lagu-lagu yang ditampilkan ambiar. Sekarang lagi boomingnya ambiar. Oleh karena itu saya ingin ngajak ambiar bareng-bareng, biar yang bucin-bucin itu bisa tahu rasanya orang sedang jatuh cinta, sekaligus orang yang sedang sakit hati biar bisa terobati rasa sakit hati. Oh ya, Bu. Bentuk acara yang sudah dipersiapkan apa saja sih, Bu? Kalau bentuk rangkaian kegiatan itu seluruh siswa dilibatkan. Oleh karena itu seluruh ekstra kita tampilkan. Mulai dari fashion show, ada dari ekstra fashion, kemudian ada juga dari karate, kemudian pencak silat, kemudian kita juga dari anak-anak pramuka juga menampilkan. Yang paling penting adalah ada dance dari angkatan. Jadi yang tampil hanya kelas 12 saja, kecuali ekstra. Ekstra itu boleh dari kelas 10 dan 11. Kalau yang tampil hari ini benar-benar kelas 12, jadi dia ingin memberikan kesan kepada adik kelasnya. Biar nantinya tahun berikutnya adik-adik kelasnya seperti kalian ini bisa tampil lebih maksimal di tahun-tahun berikutnya. Jadi mulai ada dance, kemudian ada tari tradisional, kemudian juga ada drama, kemudian nanti juga ada acara yang kita tayangkan di Videotron itu tentang kilas balik
kakak-kakak kelas kalian mulai dari kelas 10 dulu ketika masuk masih MPLS, lalu sekarang menjelang mau lulus. Kira-kira kendala apa saja Bu yang sangat terasa dalam menyusun rangkaian acaranya? Sebenarnya kalau kita bicara kendala, tidak ada sebuah kegiatan tanpa kendala. Pasti ada. Orang yang baik atau siswa yang tepat ketika berada di kepanitiaan adalah bagaimana ia bisa menyelesaikan kendala yang dihadapi. Pasti ada. Kendala apa yang paling berat? Yaitu kekompakan. Jadi untuk menyatukan visi dari kalau kelas 12 sejumlah hampir 700 siswa itu bukan hal yang mudah. Mengompakkan mereka satu visi, kemudian mereka harus bisa bekerja dengan timnya masing-masing, itu adalah hal yang paling sulit. Tapi alhamdulillah itu bisa diatasi, kekompakan sudah terasa begitu luar biasa, anak-anak kerjanya maksimal, Sabtu Minggu juga masih ke sekolah latihan, tujuannya untuk memberikan tampilan yang terbaik. Pihak mana saja sih Bu yang mendukung kegiatan ini? Kalau pihak mana tentu yang paling mendukung adalah pihak sekolah. Semua manajemen sekolah, semua Bapak Ibu guru, semua keluarga besar ini pasti mendukung kegiatan ini. Kemudian kegiatan ini bisa berjalan dengan baik karena kerjasama dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Turen. Ada beberapa pabrik besar, ada PG Kebonagung, kemudian ada PG Krepet, kemudian ada beberapa perusahaan, dan sekaligus ada salah satu yang apa ya, smartphone itu apa, termasuk apa itu? Ya, kartu provider ya, provider dari itu yang juga memberikan bantuan yang sangat luar biasa sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang paling penting, yang paling mendukung adalah seluruh siswa. Anak-anak, jadi ini adalah uang dari anak yang untuk anak dimanfaatkan dengan maksimal sehingga kita ada yang namanya iuran tidak wajib yang kita berikan setiap 1 minggu sekali dan itu hanya berlangsung sekitar 4 bulan terakhir. Bentar. Oleh karena itu, jadi ini yang paling mendukung adalah seluruh siswa. Saya ucapkan terima kasih di broadcast ini. Saya sampaikan kepada anak-anak seluruh siswa SMK Negeri 1 Turen, baik kelas 10, 11, 12. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Walaupun uang yang kalian sisihkan hanya 1.000, kadang ada yang 500 rupiah, ada yang 2.000, tapi uang bisa terkumpul dengan baik. Insya Allah kakak kelas kalian amanah sehingga bisa dijadikan sebagai modal kegiatan. Dan terima kasih yang tidak terhingga kepada beberapa perusahaan, beberapa sponsor yang memberikan bantuan yang luar biasa kepada sekolah kita sehingga bisa terlaksana dengan baik. Oh iya, tadi belum saya sebutkan misalnya ada Turen Indah. Turen Indah juga memberikan bantuan yang sangat luar biasa kepada sekolah kita. Mudah-mudahan semua yang memberikan bantuan ini diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi ini, ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Goni. Apa saran terpenting yang ingin Ibu bagikan kepada para panitia dan seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Turen? Kalau saran itu seperti yang selalu saya sampaikan di pagi hari, setelah doa pagi, selalu saya sampaikan. Kegiatan sekolah kita apapun ini kegiatannya, tidak hanya di HUT, apapun kegiatannya itu perlu kekompakan, perlu kerjasama semua pihak. Jadi saya harap semuanya bisa mematuhi aturan yang ada. Misalnya, kapan dia terakhir boleh masuk ke sekolah, ya sudah, kalau memang ditentukan jam 7 harus sudah di lokasi, jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian kalau ada persyaratan misalnya tidak boleh membawa sesuatu yang memang tidak ada gunanya, itu ya mohon dipatuhi. Intinya panitia atau kami dari Bapak Ibu guru ini tidak ada niatan menyulitkan siapapun. Tapi kami berharap agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar, maka mohon tatib yang kita sampaikan dipatuhi. Untuk para panitia HUT, saya memberikan ucapan terima kasih yang luar biasa. Saya dengan setulus-tulusnya kami dari tim manajemen sekolah, dari Bapak Ibu guru mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Tapi yang perlu diketahui bahwasannya ketika kita bisa menaklukkan apa yang menjadi ketakutan kita, sebenarnya itu adalah kesuksesan yang ada di depan mata. Itu aja. Terima kasih. Wah, ternyata sudah lama ya saya menemani kalian di podcast kali ini. Untuk itu, terima kasih telah menemani podcast kita hari ini.
Dan terima kasih juga kepada Bu Koni yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menemani saya dan teman-teman di podcast kali ini. Oke, sukses untuk podcast kalian. Mudah-mudahan ke depannya menjadi baik. Ini adalah modal pembelajaran. Kesuksesan kita tidak hanya dari ketika ilmu apa yang kita dapatkan di sekolah, tapi bagaimana kita bisa menjadi diri kita, banyak belajar hal, tidak hanya tentang materi pelajaran, tapi banyak hal. Mulai ya ini yang kita lakukan hari ini adalah modal kalian, apalagi di era digitalisasi ini penting kita bisa Berkomunikasi. Itu yang menurut saya. sampaikan. Terima kasih, sukses untuk jurusan kalian. Jurusan apa ini bisa? Manajemen. Manajemen perkantoran. Selamat untuk manajemen perkantoran. Kalian masih kelas 10 tapi sudah sangat luar biasa. Kami tunggu karya-karya kalian ke depannya. Terima kasih.